Yahya Haji Muhammad Wahid ke-12 Al-Quran, surah Al-Maidah 5, surah TTNM, video tayang 2 Desember 2014 dengan durasi 30 menit dan 20 detik. Ceramah bagi dua bagian, yaitu bagian pertama penjelasan sekitar alam, dan yang kedua penjelasan tentang hubungan dengan kedudukan para nabi dan rasul. Mohon izin dan minta rela reupload video ini. Syukran laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saja ceramahnya sampai selesai untuk yang pertama ini. Surat yang kelima daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Suratul Ma'idah. Suratul Ma'idah ini madaniyatun, diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah beliau hijrah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayatnya Suratul Ma'idah ini asyruna wa mi'ah, 120 ayat. 120 ayat isinya surat Al-Ma'idah tersebut. Al-Ma'idah itu artinya adalah talam. Talam. Yang dimaksud di sini adalah talam yang berisi berbagai macam makanan, berbagai macam lauk pauk, dan berbagai macam buah-buahan, sayur mayur. Ini surat Al-Ma'idah. Kenapa surat ini dinamai dengan surat Al-Ma'idah tersebut? Karena di dalam surat tersebut ada beberapa kali diceritakan tentang Al-Ma'idah, tentang talam yang berisi makanan, buah-buahan, lauk pauk, dan sayur-sayuran. Yang demikian dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat 112 sampai 115. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ketika berkata para pengikut Nabi Isa, Ya Isa ibn Maryam, hai Isa putranya Maryam. Di sini jelas bahwa kedudukan Nabi Isa alaihissalam ini di bawah daripada kedudukan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dapat dilihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menegur pengikut Nabi Isa. Mereka memanggil dengan Ya Isa, wahai Isa. Allah tidak menegur. Pengikut memanggil Rasulnya dengan sebutan Ya Isa. Bahasa kitanya basisi. Tapi kalau untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu ada sahabat yang memanggil beliau dengan Ya Muhammad, Allah menurunkan ayat, La taj'alu du'ar rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan kalian memanggil Rasul di antara kalian seperti kalian memanggil sebagiannya. Allah melarang bahwa pengikut Nabi Muhammad ini memanggil beliau dengan sebutan Ya Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di dalam Al-Quranul Karim tidak ada memanggil Rasul dengan Ya Muhammad.
Allah memanggil beliau dengan sebutan ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Tapi kalau Allah memanggil Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam. Allah memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, hai Ibrahim. Allah memanggil Musa, ya Musa. Allah memanggil Isa, ya Isa. Tetapi untuk Nabi kita, Allah memanggil ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya ayyuhan nabi. Pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka memanggil nabinya, memanggil rasulnya, ya Isa bin Maryam. Hai Isa, putranya Maryam. Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa, adakah bisa Tuhan engkau itu menurunkan atas kami talam yang berisi berbagai macam makanan minas sama, dari langit. Ini permintaan kepada Nabi Isa. Nabi Isa, kalau Tuhan tuh menurunkan lawan kita ini makanan. Jadi kita kada bermasakan lagi. Kena turun talam dari langit berisi makanan minuman masih cukupnya. Lalu jar Nabi Isa, qala taqullah, wahai pengikutku, takutlah kamu akan Allah. In kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman. Artinya kada usah minta-minta macam itu lawan Allah Ta'ala. Pengikut Nabi Isa menjawab lagi, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kami hendak demikian wahai Nabi Isa. Kami hendak makan dari makanan itu, dan agar tentram hati kami, dan kami tahu bahwa engkau membenarkan kami, dan kami menyaksikan bagaimana talam itu turunnya dari langit. Kami menyaksikan bagaimana talam itu turunnya dari langit. Qala Isa bin Maryam, Nabi Isa berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Akhirnya Nabi Isa karena didesak terus oleh pengikutnya, akhirnya beliau berdoa kepada Allah. Puji Nabi Isa, hai Tuhanku, hai Tuhan kami, turunkan atas kami ini talam dari langit, agar itu menjadi hari raya bagi orang-orang yang pertama dan terakhir di antara kami, dan sebagai bukti ayat dari Engkau, dan berikan kami rizki, Engkau sebaik-baik orang yang memberi rizki. Nabi Isa, Nabi berdoa kepada Allah. Allah mengatakan, qala Allah inni munazziluha alaikum. Ya Tuhan, baik, aku turunkan atas kalian. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Tapi ujar Tuhan, barang siapa kafir sesudah aku turunkan itu talam tadi, maka akan aku azab dia akan azab yang belum pernah aku azab seluruh bangsa ini. Aku mau menurunkan talam itu, tapi bila mana kafir sesudahnya, aku azab dengan azab yang belum pernah ada. Dalam berbagai tafsir maka disebutkan, panazalat ma'idatum minas sama. Akhirnya turun itu talam dari langit. Baina ghamamatain, di antara dua awan. Ada awan di bawahnya, awan di atasnya, di tengah-tengahnya ada talam, alaiha mindil, yang tertutup sapu tangan. Wahum yanzurun, ini pengikut Nabi Isa melihat, oh, itu talamnya ada turun. Hatta sakatat baina aidihim, akhirnya talam itu jatuh di tengah-tengah mereka. Pabaka Isa alaihissalam, Nabi Isa menangis, khawatir kalau ini talam yang berisi makanan ini jadi fitnah, mendatangkan bencana kepada pengikut-pengikut beliau.
Berkata Nabi Isa, Allahumma ja'alni minasyakirin, jadikanlah aku ya Allah orang yang bersyukur. Summa shalla wa baka, kemudian silin sembahyang dan menangis lagi Nabi Isa. Wa kasyafal mindil, dan sidin buka tutup talam itu. Ternyata di dalam talam itu berbagai makanan, berbagai lauk pauk, berbagai buah-buahan yang tidak pernah disaksikan sebelumnya. Lalu ujar Nabi Isa, sudah sidin buka, Bismillah khairir raziqin. Makan, ya Nabi Isa, makan ini. Jadi pengikut Nabi Isa, Kul anta awwala, yang dulu makan. Gairah juga pengikut Nabi Isa nih, kalau pindah apa talam nih isinya. Kul anta awalan, makan dia dulu. Fakhala ujar Nabi Isa, ya'kulu minha man sa'alaha. Siapa yang minta itu nang makan. Fakhafu ayyakulu minha, mereka takut makan. Akhirnya Nabi Isa memanggil umatnya yang sakit, lumpuh, yang ada penyakit kulitnya, yang ada penyakit lipraknya, yang berbagai macam penyakit dikumpul oleh Nabi Isa, yang fakir miskin dikumpul mencapai orang 1.000 lebih. Berarti ganal banget alamnya itu, beribu-ribu orang makan. Jadi Nabi Isa kepada orang-orang tersebut makan. Akhirnya makan. Nang lumpuh begitu makan kau buka. Nang karena penyakit kulit begitu makan bersih kulitnya. Nang mana buta begitu makan melihat, nang mana tuli begitu makan bisa mendengar. Akhirnya habis. Panadima man la ya'kul. Menyesal orang yang ada mau makan tadi. Menyesal. Nah ini Al-Maidah ngarannya, talam. Jadi menurut riwayat, sebagian riwayat mengatakan itu turun 2 kali sehari selama 40 hari. Sukan turun, kamarian turun, makanan selama 40 hari. Sesudah 40 hari Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu peraturan bahwa makanan yang diturunkan itu kada boleh dimakan oleh orang kaya. Kada boleh lagi umpat makan di situ orang kaya. Dan makanan itu supaya dihabiskan di situ juga, jangan dibawa balik ke rumah. Dan jangan disimpan untuk esok hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazalatil maidah minas sama khubzan wa lahma wa umiru an la yahunu wa la yaddakhiru lighadin." Talam diturunkan dari langit, roti ada, dalamnya daging ada. Dan ada syaratnya, daging ada. Dan ada syaratnya, jangan khianat, jangan culas. Nang kaya karena hendak umpat makan bepadah kada kaya. Nang memakan karena merasa nyaman, nak membawa balik ke rumah, merasa akan nang lain-lainnya. Dan ada sebagian lagi yang menyimpan. Akhirnya mereka khianat, mereka culas. Mereka membawa ke rumah, mereka menyimpan untuk esok. Fakhanu waddakharu wa rafa'u famusikhu qirdatan wa khanazira. Akhirnya mereka dirubah bentuknya menjadi kera dan babi. Jadi babi orangnya, jadi warik. Jadi Allah sudah mengancam, siapa kafir akan aku azab dengan azab yang belum pernah ada sebelumnya. Nah inilah sedikit cerita tentang nama surat yang kelima dari Al-Quran. Ini adalah suratul Maidah. Surat artinya talam yang berisi makanan, buah-buahan dan sebagainya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan mukjizat bagi Nabi Isa alaihissalam. Para muhibbin rahimakumullah. Surat Al-Maidah ini
Saharan Waka, kalian bagian kedua.